Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya sehat dan luar biasa ya. Selamat datang di kelas matematika. Hari ini kita akan belajar statistika part 2 bersama dengan Bu Erma. Yuk kita mulai. Pada video sebelumnya kita sudah belajar pengertian statistika, populasi dan sampel, serta penyajian data. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Penasaran? Yuk, langsung saja. Ya, hari ini kita akan belajar tentang mean, median, modus, kuartil, jangkauan, dan yang terakhir kita akan belajar tentang jangkauan antar kuartil. Penasaran kan materinya seperti apa? Yuk kita mulai. Yang pertama, kita akan belajar tentang mean atau nilai rata-rata. Mean atau nilai rata-rata disimbolkan dengan X bar. X ada tanda garisnya di atas. Rumus umum dari X bar atau dari mean yaitu jumlah semua data dibagi banyak data. Nah, kemudian ada mean data tunggal berbobot. Itu rumusnya seperti ini. Nah, data tunggal berbobot biasanya digunakan untuk menghitung nilai rata-rata satu kelas. Nah, kan ada perempuan dan laki-laki. Jadi N1-nya perempuan, N2-nya laki-laki atau dibalik. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang median atau kalau disingkat dengan MED. Median adalah ukuran tengah data dari data yang sudah diurutkan. Contoh pertama, ada sebuah data. Nah, langkah pertama kalian harus urutkan dulu dari yang terkecil hingga terbesar sehingga kita peroleh data sebagai berikut. Kemudian jumlah data ada 7. Maka untuk mencari mediannya sebagai berikut. Nah, 4 itu bukan mediannya, tapi data keempat. Data keempat adalah 6, sehingga mediannya adalah 6. Kemudian contoh yang kedua. Ada sebuah data. Langkah pertama masih sama, urutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian kita hitung berapa banyak datanya. Nah, jumlah datanya ada 8. 8 dibagi 2 itu 4. Karena genap, mediannya itu di antara data keempat dan data ketujuh. Nah, diperoleh mediannya adalah 6,5. Selanjutnya, kita akan belajar tentang modus. Apa itu modus? Ayo, siapa yang tahu? Ya, modus adalah data yang sering muncul. Contoh pertama, ada sebuah data. Nah, langkah pertama kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar. Maka kita peroleh data sebagai berikut. Kemudian langkah kedua kita hitung banyaknya masing-masing data. 5-nya ada 1, 6-nya ada 2, 7 ada 3, 8 ada 1. Lah yang paling banyak muncul yang mana? 7. Maka modusnya adalah 7. Kemudian contoh yang kedua. Diberikan sebuah data, kemudian kita urutkan dulu. Setelah diurutkan, kita hitung nak, berapa jumlahnya, berapa banyak datanya. Ya, banyak datanya ada 11. Kemudian kita hitung. Maaf nak, banyak datanya ada 9. Nah, 6-nya ada 4, 7-nya ada 3, 8-nya ada 2. Maka modusnya 6. Kemudian kuartil. Kuartil adalah ukuran yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil dibagi menjadi 3, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas Q3. Contohnya, setelah kita mendapatkan data,
kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian kita cari dulu kuartil tengahnya, Q2-nya ini. Nah, Q2 diperoleh seperti ini. Q2 itu sama dengan median ya nak, nilai tengah. Kemudian Q1 itu letaknya di sebelah kirinya Q2. Kemudian Q3 letaknya di sebelah kanan Q3. Maka diperoleh Q1 sama dengan 5, Q2 sama dengan 6,5 dan Q3 sama dengan 7. Selanjutnya kita akan belajar tentang jangkauan. Apa itu jangkauan? Jangkauan adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Contohnya, kita memiliki sebuah data. Langkah pertama pasti kita urutkan terlebih dahulu data tersebut dari yang terkecil hingga terbesar, sehingga kita peroleh data sebagai berikut. Kemudian untuk mencari jangkauan, kita kurangkan data terbesar itu 8 dan data terkecil itu adalah 5. Jadi jangkauannya adalah 3. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang jangkauan antar kuartil. Apa itu jangkauan antar kuartil? Jangkauan antar kuartil adalah selisih antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah atau Q1. Contohnya sebagai berikut. Ada sebuah data, setelah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, kita cari dulu Q1, Q2, dan Q3-nya. Nah, selanjutnya, setelah kita peroleh Q1 sama dengan 5 dan Q2 sama dengan 6,5 dan Q3 sama dengan 7, maka untuk mencari jangkauan antar kuartil, kita kurangkan Q3 dengan Q1. 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Jadi jangkauan antar kuartil sama dengan 2. Nah, begitulah nak materi